Shalom, selamat bertemu anak-anakku sekalian. Ya, sekalipun kita masih belajar secara online, Bapak Guru berharap kita semua sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran, sekalipun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang bab 11, iman yang bertumbuh. Apa yang dimaksud dengan iman yang bertumbuh? Bertumbuh dalam hal apa dan seperti apa? Nah, di poin A, berakar dalam Kristus. Anak-anakku sekalian pasti sudah tahu bahwa tumbuhan, jika akarnya membusuk, itu pasti tidak akan bertumbuh. Bunga-bunga yang akarnya membusuk itu sudah dipastikan tidak akan tumbuh. Nah, ada sebuah ilustrasi dalam halaman 83 buku paket kita. Anak-anakku bisa membaca bagaimana pohon beringin itu bertumbuh. Terus bagaimana pohon beringin itu mempunyai akar yang sangat kuat, sehingga pohon beringin bisa bertumbuh dengan baik. Nah, agar dapat bertumbuh, iman harus berakar pada tempat yang tepat. Ini adalah kunci. Agar iman kita bisa bertumbuh dengan baik, itu harus berakar pada tempat yang tepat. Nah, berakar dalam Kristus akan membuat iman menjadi kuat dan bertumbuh dengan baik. Inilah kuncinya. Berakar dalam Kristus dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, itu membuat iman kita menjadi kuat dan bertumbuh dengan baik. Di semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang pengertian iman, kemudian iman dan perbuatan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya iman harus betul-betul bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya agar iman kita dapat bertumbuh di dalam Kristus? Ya, seperti sebuah tanaman atau bunga. Dia tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, menghasilkan bunga-bunga yang sangat cantik, sangat indah kelihatannya, kalau tidak dirawat dengan baik. Ya, harus diberi pupuk, harus diperhatikan agar tidak ada parasit atau tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar. Sama halnya dengan kehidupan kita. Bagaimana kita mau bertumbuh dengan baik? Bagaimana kita mengikuti proses pembelajaran dengan baik kalau pola hidup kita tidak baik? Makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 8 ini sudah memasuki usia yang cukup untuk berpikir sendiri bagaimana memperhatikan diri agar hidup lebih baik. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan kuat dengan Kristus. Nah, inilah kuncinya bagaimana supaya iman kita dapat bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus memiliki hubungan yang baik dan kuat dengan Kristus. Sama halnya ketika bunga-bunga
akarnya dicabut atau bunganya dicabut dengan akar, itu pasti sudah tidak bertumbuh lagi. Tidak ada pengharapan lagi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan Kristus dan mengikuti kehidupan duniawi, yakin dan percaya, iman kita tidak akan bertumbuh. Bahkan kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di bagian B, pengembangan diri. Ada sebuah cerita tentang Pak Sony di halaman 84, nanti anak-anakku baca. Ya. Bagaimana dia mendapati sawahnya yang penuh dengan tumbuhan yang dapat mengganggu pertumbuhan padi atau produksi padi. Nah, orang yang beriman kepada Kristus itu tidak terlepas dari banyak masalah. Ini sudah pasti ya, anak-anakku sekalian. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah percaya dan mengaku dan bertumbuh di dalam Kristus, kita akan lepas dari masalah. Justru akan banyak masalah, baik yang berasal dari luar maupun berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, tentunya anak-anakku sering mengalami, bahkan pernah mengalami. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi masih mendapat penganiayaan dari orang-orang lain. Kita sudah berusaha mendekatkan diri sungguh-sungguh, tetapi toh juga masalah tidak pernah berhenti datang dalam kehidupan. Apakah kita harus menyerah? Bagaimana kita mau mengembangkan diri kalau kita menyerah menghadapi tantangan? Nah, orang yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik akan bertumbuh dan menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Ini kuncinya. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah, yakin dan percaya, kita akan semakin dewasa iman di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah menguji umatnya melebihi kemampuan. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin kita sudah pernah mengalami masalah yang cukup besar menurut ukuran kita. Dan kita justru berpikir untuk tidak mampu dan bahkan ingin melarikan diri dari masalah. Nah, orang yang mampu menyelesaikan itu akan bertumbuh dan semakin dewasa. Ini kunci. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu ada di kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Nanti anak-anakku baca sendiri. Bagaimana jemaat di Filipi harus bersatu di dalam Kristus. Nah, dengan demikian iman mereka dapat bertumbuh. Oleh karena itu, pikiran dan perasaan adalah dua hal yang berhubungan langsung dengan hati seseorang. Kita berpikir, kita punya perasaan yang dapat mempengaruhi kita, baik positif maupun negatif. Hati yang bersih dan kudus akan menumbuhkan karakter yang baik. Ini sudah pasti. Hati yang bersih dan kudus akan menumbuhkan karakter yang baik. Nah, di bagian C, menghasilkan buah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Nah, untuk dapat berbuah harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4. Jadi, untuk berbuah dengan baik, iman kita dapat berbuah dengan baik, harus tinggal di dalam Kristus. Iman yang menghasilkan buah adalah iman yang tinggal tetap di dalam Kristus. Pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, akan hidup melalui orang beriman dan menghasilkan buah yang baik.
buah apa yang dimaksud? Perbuatan baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Inilah buah-buah yang dihasilkan ketika kita hidup di dalam Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian di bagian D, teladan bagi orang percaya. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan dalam berbagai hal pada para murid. Itu pun yang kita alami sekarang. Dengan membaca firman, kita bisa memperoleh teladan-teladan, gambaran-gambaran perintah hidup yang baik menurut Yesus Kristus. Nah, dalam hal kasih, Yesus rela mati di kayu salib, bahkan hanya untuk mewujudkan kasih-Nya kepada manusia. Anak-anakku sekalian, adakah yang pernah rela dihina, ya, dimaki-maki orang lain demi sahabat atau demi keluarga? Secara logika pasti ada yang tidak mau, pasti tidak mau. Tapi menurut Yesus, dalam kasih, Yesus rela mati hanya untuk mewujudkan kasih-Nya, menebus dosa. Nah, orang beriman semestinya menjadi teladan bagi siapa saja. Ya, bagi siapa saja, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang kekeluargaan dan lain sebagainya. Siapa saja kita bisa menjadi teladan. Nah, menjadi teladan berarti dapat menginspirasi atau menjadi contoh dan mempengaruhi kehidupan orang lain menjadi lebih baik dan taat kepada Allah. Ya. Jadi kunci kita menjadi teladan adalah kita bisa menginspirasi dan mempengaruhi. Tentunya dalam hal positif. Sebagai remaja-remaja Kristen, kita hidup dalam masa sulit sekarang, seperti masih dalam pandemi COVID-19. Bagaimana kita mau mewujudkan? Ya, contohnya ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita menginspirasi orang lain, mempengaruhi orang lain, memberi contoh, rajin cuci tangan, keluar menggunakan masker, tetap jaga jarak. Itulah contoh-contoh bagaimana menginspirasi dan bagaimana mempengaruhi kehidupan orang lain menjadi lebih baik dan taat kepada aturan-aturan dan juga taat kepada Allah. Nah, ada sebuah cerita di halaman 86, cerita tentang Geraldo yang melihat sesuatu yang bagus tetapi dia tidak melaksanakan. Berarti ini contoh tidak bisa menjadi teladan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Melihat sesuatu, menerapkan dan mengembangkan dalam hidup, serta bisa mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Tetap kita doakan bersama supaya pandemi ini cepat berlalu, kita bisa normal kembali untuk bersekolah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.